Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sebagai seorang muslim, kita harus banyak melakukan perubahan dan peningkatan dari status sebagai muslim bagaimana agar menjadi fungsional, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai muslim. Sebab kalau hanya dalam bentuk pengakuan saja, tanpa dibangun komitmen-komitmen untuk melaksanakannya, maka keislaman kita hakikatnya tidak diakui oleh Allah. Syariat Islam menjamin kehidupan umat manusia berada pada keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Makanya dinamakan Islam. Islam itu memiliki arti menyelamatkan, memiliki arti mendamaikan, memiliki arti mensejahterakan. Namun jika pihak luar melihat masyarakat muslim belum memenuhi kriteria tadi, itu bukan berarti Islam yang salah. Tetapi persoalannya adalah terletak pada seseorang yang mengaku muslim, bangga dengan status, tapi belum menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Itu problemnya. Ngaku saja, tapi belum ada pembuktian. Maka kita memiliki 3 komitmen agar status kita sebagai muslim menjadi fungsional, dalam arti bisa menjalankan fungsi kita. Komitmen yang pertama, sebagaimana diungkapkan dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa atau mengaku beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Janganlah kalian hanya bicara tanpa ada pembuktian. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan melaknat sebagai refleksi kebencian Allah kepada seseorang yang apabila hanya mengatakan dirinya sebagai seorang muslim tapi tanpa ada pembuktian. Jadi artinya seorang muslim tidak hanya melulu mengakui dirinya sebagai seorang muslim, tetapi perlu dibangun satu komitmen tertentu. Nah, berdasarkan ayat itu, maka komitmen seorang muslim adalah mau mempelajari atau memahami terlebih dahulu ajaran Islam.
Ini modal dasarnya. Jadi ada keinginan untuk mempelajari atau memahami Islam sebagai syariat, Islam sebagai din, Islam sebagai hukum. Ya. Karena kalau Islam sudah dipahami, secara otomatis Islam itu nanti akan tegak sebagai syariat dalam suatu negara atau dalam lingkup masyarakat. Dalam lingkup pergaulan kita, secara otomatis Islam itu akan bisa tegak apabila sudah tegak dalam pemahaman. Yang menjadi sulitnya Islam berkembang adalah karena banyak tidak dipahami. Yang mengaku muslim banyak, bahkan mayoritas, tapi yang memahami Islam sebagai syariat, Islam sebagai din, Islam sebagai hukum, itu banyak tidak paham, bahkan sangat sedikit yang paham. Ini yang menjadi sebab syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran yang diajarkan oleh Allah menjadi sulit direalisasikan atau tidak bisa tegak di kehidupan. Maka dari itu Rasulullah menegaskan, aqimus syari'ata fi qulubikum, aqimu fi biladikum. Tegakkan dulu pemahaman tentang Islam dalam qalbu kalian. Maka nantinya secara otomatis Islam akan tegak di negara kalian. Indonesia bukan negara Islam, betul. Tapi Indonesia itu adalah negara yang mayoritas umat Islam. Dan tidak mungkin Indonesia menjadi mayoritas umat Islam atau disebut majority group. Itu sangat tidak mungkin. Kalau tidak ada proses sejarah masa lalu di mana tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama, para pejuang-pejuang Islam ya, merebut kemerdekaan, mengusir penjajah dari negara manapun, maka alhasil adalah buah kemerdekaan. Nah, hakikat kemerdekaan itu sebetulnya adalah kemenangan umat Islam. Hanya menurut saya perjuangannya tidak diselesaikan, tidak dituntaskan kepada pemberlakuan syariat Islam. Itu ya. Padahal kalau Islam bisa ditegakkan dalam suatu negara, maka negara itu akan diliputi keselamatan. Jadi kalau suatu negara diliputi keselamatan karena melaksanakan ajaran Islam, maka tidak akan ada kejahatan kecuali kecil. Akan sedikit kejahatan. Akan sedikit penyimpangan, penyelewengan. Itu kalau Islam ditegakkan. Nah, itulah yang disebut keselamatan. Akan ada kerukunan antar muslim, bahkan akan ada kerukunan antar umat beragama. Yang selama ini kan yang dibangun adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, itulah bedanya. Nah, itu yang disebut dengan keselamatan. Islam itu menyelamatkan. Maka kejahatan bisa diminimalisir, keburukan bisa diminimalisir, penyelewengan, penyimpangan pun bisa diminimalisir. Maka cenderung selamat kehidupan. Mendamaikan artinya apa? Artinya wujud kehidupan damai itu akan tercapai dengan syariat Islam sebetulnya. Kenapa? Sebab Islam memberikan sebuah doktrin kepada masyarakat muslim untuk menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama. Al-insan, akhul insan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Dalam doktrin Islam, manusia dengan manusia yang lain wajib bersaudara. Maka bisa menimbulkan perdamaian. Apalagi mukmin dengan mukmin itu saudara. Sehingga tidak mungkin akan bisa terjadi percekcokan yang menimbulkan permusuhan, apalagi saling bunuh, itu tidak akan ada. Seperti itu. Bahkan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak,
nilai-nilai etik, nilai-nilai moralitas, sehingga lingkup kehidupan kita mendamaikan. Ya, bagaimana tidak mendamaikan? Tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada korupsi, tidak ada perzinahan. Kalau seluruh masyarakat muslim sadar tentang pentingnya menegakkan syariat Islam. Lalu mensejahterakan. Doktrin-doktrin yang ditetapkan dalam syariat Islam adalah an-nas, bahwa manusia itu suwasiatun ka'asnanil muskil wahid. La fadla li arabin wala ajami wala fadla li abyadu ila aswad. Seluruh manusia itu sejajar dalam pola kesejajaran. Menjadi mitra walaupun beda status sosial, beda status ekonomi. Menjadi mitra seluruhnya, mitra kehidupan kita. Itu yang mesti disejahterakan. Al-Islamu qad sawwa bainakuma, Islam berhasil menciptakan kesejajaran antara dua hubungan manusia. Kaya dengan miskin sejajar, pejabat dengan rakyat sejajar. Begitu, orang yang pintar dengan orang-orang awam sejajar semuanya. Bagaimana tidak melahirkan kesejahteraan? Nah, di sini ada sebuah filosofi dalam Islam, laisa minna man bata syam'an wa jaruhu jadiun wa huwa ya'lam. Tidak disebut mukmin orang yang perutnya kenyang sendiri sementara dia tahu ada tetangga di samping rumahnya yang sedang kelaparan. Bukan mukmin. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak diakui iman seseorang kalau belum menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Nah, ini kan yang bisa melahirkan kesejahteraan. Tapi persoalannya kenapa ini tidak tegak? Indonesia sebagai majority group kaum muslimin yang merupakan majority group, kelompok mayoritas, kok keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan itu sepertinya belum tercapai. Ini disebabkan karena Islam belum dipahami. Islam belum benar-benar diyakini sebagai satu-satunya sistem aturan hukum. Jadi kadang-kadang kita juga melihat adanya paradoks. Ongkoh muslim tapi aturannya bukan Islam. Ya. Mayoritas muslim tapi aturan yang dilaksanakan kok bukan Islam gitu. Islam itu kelihatannya masih hanya ada pada batas-batas formalitas. Ibadah sholatnya masih ada, ibadah saumnya masih ada. Tiap tahun kaum muslimin Indonesia berangkat haji tidak pernah kurang. Bahkan ternyata banyak yang mampu untuk berangkat. Andai kata tidak dibatasi kuotanya, barangkali tiap tahun akan berangkat jutaan manusia muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Pengajian-pengajian masih ramai di mana-mana. Tapi begitu bicara sistem, begitu bicara aturan, begitu bicara hukum, kita masih campur aduk antara sistem dalam Islam dengan sistem yang berlaku dalam suatu negara. Antara aturan-aturan Islam dengan aturan-aturan yang diberlakukan dalam suatu negara. Antara hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi kita masih campur aduk. Satu sisi harus bayar pajak, di sisi lain sebagai seorang muslim punya kewajiban mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah kita keluarkan, tapi pajak juga harus kita bayarkan. Berarti kan dua beban. Kenapa ada dua beban? Karena masih ada pencampur adukan sistem antara Islam dengan bukan Islam. Jadi artinya apa? Artinya keislaman kita itu masih hanya terpaku pada batas-batas formal ritual semata, tetapi belum berlaku pada aturan. Itu.
belum berlaku pada aturan. Bahkan aturan-aturan terkecil saja. Jangan dulu bicara Islam ditegakkan dalam satu negara lah. Aturan-aturan paling kecil saja, terkecil, itu juga masih belum benar-benar dilaksanakan. Seperti minum, makan harus dengan duduk, jangan berdiri. Rata-rata masih banyak yang minum dan makan berdiri. Ya. Kemudian dibiasakan melakukan sesuatu dengan tangan kanan, seperti makan, mengangkat air minum dengan tangan kanan. Masih banyak yang dengan tangan kiri. Hal-hal kecil saja. Ya, bagaimana cara memperlakukan kedua orang tua, bagaimana cara memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana cara memperlakukan yang lebih muda. Itu masih belum terlihat ya adanya sebuah realisasi yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti itu. Jadi karena masih berkutat pada persoalan-persoalan formal ritual seperti ngajinya, sholatnya, ibadah saumnya, tiap tahun berangkat ibadah haji, ya, reang baca Quran, masih ramai, masih ada, gitu kan? Nah, itu hal-hal yang sifatnya formalitas, ritual, formal ritual. Tapi Islam sebagai sebuah aturan, Islam sebagai satu sistem, Islam sebagai undang-undang yang harus diterapkan, dilaksanakan, ini kayaknya masih jauh. Jawabannya sederhana. Kalau ada pertanyaan, kenapa Islam sebagai din belum tercapai? Islam sebagai syariat belum tercapai. Islam sebagai sumber hukum belum tercapai. Persoalannya sederhana. Yaitu karena orang-orang yang mengaku Islam enggan mempelajari, memahami syariat Islam. Jadi di situ jawabannya. Ada sebuah keengganan, ada rasa malas untuk mempelajari Islam. Padahal dalam hadis tadi, aqimus syari'ata fi qulubikum, aqimu fi biladikum. Tegakkan dulu syariat Islam dalam kalbu kalian. Baru nantinya syariat Islam akan tegak di negara-negara kalian. Ada negara Islam di dunia ini ada. Tapi mereka hanya mentaati di negaranya. Begitu keluar dari negaranya, mereka melakukan maksiat. Jadi artinya apa? Artinya walaupun ada sebuah negara yang memberlakukan syariat Islam, tapi karena Islamnya tidak tegak dalam kesadaran mereka, maka Islam hanya formalitas. Aturan-aturannya hanya formalitas. Sementara ketika dia keluar dari negeri Islam, dia melakukan penyelewengan dari syariat Islam. Nah inilah contohnya. Jadi sebetulnya kuncinya adalah komitmen kita saja dulu. Sebagai orang yang mengaku muslim, mau mempelajari, memahami syariat Islam. Itu komitmen dulu. Jadi jangan dulu bicara yang skema besar lah. Tegakkan syariat Islam dalam satu negara. Itu belum bisa. Teriakan-teriakan seperti itu belum bisa diikuti oleh umat Islam. Ya, jargon-jargon seperti itu belum bisa diikuti oleh umat Islam. Selama umat Islam belum tersadarkan arti penting memahaminya. Jadi kalau umat Islam yang mayoritas tadi belum sadar-sadar tentang arti penting memahami Islam, maka sampai kapanpun Islam tidak bisa ditegakkan. Karena tegaknya Islam itu kalau sudah dipahami, itu misalnya bedanya. Oleh karena itu, Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Oleh karena itu, tegakkan dan luruskanlah pandanganmu kepada dinul Islam. Jadi kita harus memahami secara benar tentang dinul Islam. Islam sebagai din itu harus betul-betul dipahami. Ya, Islam sebagai din. Apa din? Din adalah at-tadbiru.
Ya, at-tartibu pertama. Din adalah at-tartibu, yaitu aturan. Din adalah at-tadbiru, tata cara hidup. Din adalah as-sunnatu atau al-minhaju, yaitu sistem. Sebagai sebuah sistem. Din adalah al-hukmu, yaitu norma aturan. Din adalah al-amru, berbagai problematika hidup yang harus dilakukan atau diwujudkan. Banyak sekali pengertian ad-din. Jadi kalau Islam dipahami, kalau Islam dikatakan sebagai sebuah din, maka dalam pemahaman kita Islam itu adalah aturan, ya. Islam itu adalah aturan, tata cara hidup, sistem, norma hukum, segala bentuk aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, itulah harusnya Islam. Sehingga dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang mengaku beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi seluruh pemikiran kita itu harus benar-benar masuk ke dalam memahami Islam secara utuh. Jadi yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafah itu pikiran-pikiran kita harus bisa masuk ke dalam Al-Quran agar bisa memahami Islam secara utuh. Sebab sumber pedoman dinul Islam adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak akan bisa memahami Islam secara kafah. Tanpa Al-Quran. Tapi kalau pikiran-pikiran kita dipusatkan kepada Quran, dipastikan kita bisa memahami Quran. Kita bisa memahami dinul Islam dengan utuh. Bagaimana kalau kita mempelajari Islam melalui literatur lain, seperti melalui ilmu-ilmu tauhid, melalui ilmu-ilmu fikih, melalui ilmu-ilmu tasawuf. Bagaimana kalau kita mempelajari Islam melalui ilmu-ilmu tadi? Nah, kalau kita mempelajari Islam lewat ilmu-ilmu tadi, ngaji, ingin memahami Islam lewat tauhid, maka hanya terbatas pada pemahaman tentang keesaan Allah saja. Tidak lengkap kepada yang lain. Kalau kita hanya memahami Islam itu lewat kajian-kajian fikih, maka kita hanya akan terbatas pada formal-formal ritualitas saja. Kalau kita memahami Islam lewat pandangan-pandangan tasawuf, maka hanya terbatas pada masalah-masalah membersihkan jiwa kita, sementara pemahaman yang lain kita abaikan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bermaksud memahami Islam lewat kajian-kajian tadi, akan terjadi parsial. Tidak utuh. Jadi Islam yang bulatan akan terbagi-bagi menjadi beberapa pendapat, beberapa pemikiran, pemahaman. Katakanlah Islam itu bulat, dibagi 4, dibagi 5. Jadi ada 5 aliran pemikiran dalam Islam. Itu yang disebut, yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kalian tidak langsung kepada Quran dalam memahami, dalam mempelajari dan memahaminya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kalian tidak langsung kepada Quran dalam mempelajari dan memahami Islam? Walau kana min indi ghairillahi, kalau kalian bermaksud ingin memahami Islam dengan literatur-literatur di luar Quran, ya termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu di luar Quran. Karena ilmu fikih bukan Quran, ilmu tauhid bukan Quran, ilmu tasawuf bukan Quran. Tapi ilmu-ilmu tadi adalah pecahan-pecahan dari Al-Quran saja. Mengambil tema-tema khusus dalam Al-Quran. Mengenai tema teologi ada di ilmu tauhid. Gitu. Tema-tema ibadah ada di ilmu fikih. Tema-tema kesucian diri ada di ilmu tasawuf. Jadi tidak utuh.
Ya pecah-pecah. Kalau ingin utuh memahami dinul Islam, sudah ke Quran saja sumbernya. Jadikan Al-Quran sebagai sumber bagi kita untuk memahami dinul Islam secara utuh. Sebagaimana udhulu bisilmi kafah tadi. Nah ini ya kalau kita bukan berarti kita ingin mendiskreditkan atau menjelek-jelekan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bukan. Karena lahirnya ilmu tauhid juga akibat ulama-ulama mencari ayat-ayat tentang keesaan Allah. Lahirnya ilmu fikih juga karena akibat para sebahagian ulama ya mencari dalil-dalil dalam Al-Quran yang terkait dengan peribadahan. Ilmu tasawuf juga muncul inisiatif para ulama untuk mengkaji, mempelajari bagaimana cara menghindari keramaian dunia untuk mensucikan diri. Kan itu. Jadi itu kan pecahan sebetulnya. Quran yang utuh dipecah-pecah menjadi berbagai macam metodologi kajian. Nah, kita kalau mengkaji ke sini, maka kata Allah dalam An-Nisa ayat 82, kalau kita mengkajinya ke sini di luar Quran, maka lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Aliran fikih saja itu banyak alirannya. Aliran fikih pun terpecah menjadi berbagai golongan. Aliran ilmu tauhid pun terpecah menjadi berbagai golongan. Aliran tasawuf pun terpecah menjadi berbagai golongan. Ada berapa torekat di negara kita? Walaupun namanya torekat, tapi masing-masing torekat tidak sama. Ada torekat A, ada torekat B, ada torekat C. Itu dari tasawuf itu. Kemudian fikih-fikih itu melahirkan banyak golongan, banyak kelompok di Indonesia. Nah itu yang kata Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiro, akan menimbulkan ikhtilaf yang lebih luas. Nah untuk menghindari banyak ikhtilaf yang lebih luas, maka kata Allah, fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, satukan pandangan-pandangan kalian dengan Quran ini. Fa'alafa baina qulubikum. Maka fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian akan bersaudara. Kalau sekarang nggak bersaudara, sekarang persaudaraannya hanya ada di kelompok masing-masing. Setelah dia masuk satu kelompok, maka persaudaraannya hanya di kelompok itu saja. Kelompok A, persaudaraannya hanya di kelompok A saja. Kelompok B, persaudaraannya hanya di kelompok B saja. Kelompok C, persaudaraannya hanya di kelompok C saja. Dengan ciri khas pakaiannya, dengan ciri khas penampilannya, dengan ciri khas pergaulannya, bahkan kadang-kadang ciri khas pakaian, sarung dan segala macamnya. Ini itu kan cuma ciri-ciri kelompok pada akhirnya. Itu yang memecah-mecah kita itu seperti itu. Ya, itu akibatnya kalau mengkaji Islam di luar Quran. Saya juga mengkaji ilmu tauhid, mengkaji ilmu fikih, mengkaji ilmu tasawuf, tapi bukan untuk memecah belah dengan yang lain. Itu hanya sebagai ingin diketahui di mana letak kelebihan ilmu-ilmu tadi, di mana letak kekurangan ilmu-ilmu tadi. Hanya itu. Hanya itu saja sebetulnya. Contoh. Dalam kajian fikih. Salat dibagi dua ya. Dalam kajian fikih salat dibagi dua. Ada salat apa? Ada salat wajib. Salat wajib itu yusobu ala fa'ilihi, rumusnya ya, kaidahnya. Dalam fikih nih, yusobu ala fa'ilihi wa yu'aqibu ala tarikihi. Jadi salat wajib itu adalah mendapatkan pahala jika dikerjakan, berdosa jika ditinggalkan. Nah, kalau wajib dikaitkan dengan salat yang disebut salat wajib, maka yang 5 waktu itu berdasarkan rumus fikih nih. Yang 5 waktu itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan siksa. Itu kan? Kalau mengambil kaitan kepada fikih. Padahal yang dimaksud salat wajib yang disebutkan oleh ahli-ahli fikih tadi, itu sebetulnya salat maktubah. Itu sebetulnya salat maktubah. An-Nisa 103 itu.
kitabam mauquta. Itu sholat maktubah. Ya, itu memang sholat 5 waktu. Cuma kenapa disebut maktubah? Karena ditetapkan waktunya. Jadi nggak bisa sholat subuh nanti aja jam 9 pagi, nggak bisa. Sudah ditetapkan waktunya sholat subuh, ditetapkan waktunya sholat zuhur, ditetapkan waktunya sholat asar, ditetapkan waktunya sholat maghrib, ditetapkan waktunya sholat isya. Itu nanti ya mau sholat isya siang hari nggak bisa. Itu namanya kitabam mauquta. Maka disebut maktubah, telah ditetapkan waktunya. Dalam kaidah fikih yang disebut sunat adalah yusobu ala fa'ilihi wala yu'aqibu ala tarikihi. Mendapatkan pahala jika dikerjakan, tidak apa-apa jika ditinggalkan. Sebetulnya para ulama itu bukan mau menyesatkan kita. Maksud para ulama fikih dahulu, ya kalau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan pun sewaktu-waktu tidak apa-apa. Misalkan orang yang rajin Senin Kemis, orang yang rajin saum Senin Kemis, sewaktu-waktu tidak melaksanakan saum Senin Kemis, tidak mau. Tapi kata-kata tidak dikerjakan tidak apa-apa itu justru kata-kata yang tidak mendorong kita untuk mengerjakan. Kurang motivasi jadinya, kurang ada pemaksaan. Nah, mana yang disebut dengan sholat sunat yang dikerjakan yang tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, sholat sunat itu adalah sholat di luar 5 waktu. Misalkan sholat atau qobliyah, ba'diyah. Coba kalau dalil ini dipakai, tidak dikerjakan tidak apa-apa, maka tidak ada dorongan untuk mengerjakan. Itu kelemahannya saya katakan. Itu kelemahannya fikih itu. Sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu disebutnya sholat sunat, bukan sholat wajib, maka tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Jadi akhirnya tidak mendorong kita untuk mengerjakan. Nah itu aja persoalannya. Sholat duha ini sholat sunat, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Akhirnya mayoritas yang mengaku muslim tidak melaksanakan qobliyah ba'diyah, tidak melaksanakan tahajud, tidak melaksanakan duha. Kenapa? Tidak apa-apa. Nah ini kan titik lemahnya dari fikih itu. Tapi kan ini pendapat ulama, wajar saja. Ya, tapi maksud tidak apa-apa itu kalau sekali-kali tidak mengerjakan juga tidak menjadi masalah. Beda dengan saum Ramadan, beda dengan sholat 5 waktu, beda dengan ibadah haji bagi yang mampu. Ini sudah sangat wajib. Itu maksudnya. Nah, inilah salah satu kelemahan-kelemahan yang ada pada fikih. Karena ilmu tauhid di luar Quran, ilmu fikih di luar Quran, ilmu tasawuf di luar Quran. Tetapi mereka mengambil potongan-potongan ayatnya dari Quran sebetulnya itu. Makanya lebih baik Quran saja secara utuh jadikan sebagai sumber utama dalam memahami dinul Islam. Sebab Imam Syafi'i punya pemahaman-pemahaman fikih ya dari Quran juga. Tapi bagi kita kalau ke fikih Imam Syafi'i itu kurang maksimal. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengambilnya fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Hambali, ya tidak maksimal, tidak utuh. Mana yang utuh? Quran sebagai induk. Ya kalau Quran sebagai induk, udah aja ke Quran langsung. Kalau ingin memahami dinul Islam secara utuh. Nah inilah komitmen yang pertama, di mana umat Islam memiliki komitmen untuk mempelajari, memahami dinul Islam, dan ternyata Al-Quran lah sebagai satu-satunya sumber pokok untuk memahami dinul Islam. Masih ada 2 komitmen yang harus dijelaskan, yang insya Allah akan disambung lagi pada malam Jumat yang akan datang. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.